Fon, makanan Fon. Tisu Fon, tisu. Iya, tisu. Minum Fon. Wah. Fon, ini lightning. Siap-siap ya. Oke. Terus, oke, siap. Fon, siap-siap ya. Take action. Oke, siap. Ya, ini merupakan salah satu contoh yang mungkin Anda rasakan ketika job desk tidak jelas. Di dalam total tips kali ini, kita akan mempelajari apa saja kriteria di dalam job desk yang tidak jelas. Ya, di dalam dunia kerja, job desk yang kurang jelas bisa menjadi sebuah tantangan. Dalam total tips kali ini, kita akan membahas tanda-tanda, dampak, dan memberikan tips bagaimana kita mengatasi job desk yang tidak jelas. Apa itu job desk? Job desk merupakan sebuah uraian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dari sebuah jabatan untuk bisa melakukan sebuah aktivitas pekerjaannya dengan baik, dengan tepat dan akurat. Tapi seringkali job desk bisa menjadi bermasalah ketika tidak jelas. Bagaimana ciri-ciri dari sebuah job desk yang tidak jelas? Yang pertama, tentu uraian tugasnya tidak jelas. Selalu banyak aktivitas tetapi tidak terarah. Dan pada akhirnya yang kedua, kewenangan dan juga tanggung jawabnya menjadi tidak jelas. Dan yang ketiga, tidak ada target yang spesifik. Dan ini menjadi sebuah kendala di dalam job desk tersebut. Pada akhirnya, dampak daripada sebuah job desk yang tidak jelas akan membuat lingkungan pekerjaan menjadi kebingungan dan pada akhirnya tidak produktif. Inilah hal yang perlu diantisipasi dengan sebuah job desk yang jelas agar kita bisa lebih produktif, lebih baik lagi. Fon, sudah waktunya Fon. Ayo. Fokus. Oke, sekarang kita akan lanjut bagaimana menghadapi job desk yang tidak jelas. Berikut beberapa tips yang kita harus lakukan. Yang pertama, inisiatif bertanya. Tanyalah kepada atasan Anda atau kepada bagian HRD untuk memperjelas setiap job desk Anda. Kalau Anda masih ragu, mintalah rincian terhadap apa yang Anda kerjakan. Anda tidak perlu ragu, karena pekerjaan Anda itu, kalau Anda semakin bingung, cobalah minta kejelasan terhadap pekerjaan tersebut. Yang kedua, diskusikan job desk Anda dengan rekan kerja Anda. Salinglah bertukar pendapat. Tentu pada akhirnya diharapkan ada suatu persamaan persepsi tentang apa yang akan dikerjakan. Yang ketiga, lakukan self-assessment. Penilaian sendiri atau self-assessment merupakan proses yang sangat penting untuk kita bisa mengevaluasi dan melihat sebuah uraian pekerjaan secara lebih jelas. Setiap keterampilan, keahlian, dan juga kompetensi yang dibutuhkan bisa di-breakdown secara lebih jelas. Dan pada akhirnya, kita bisa mengidentifikasi setiap kekuatan dan kelemahan dari job desk yang sudah dibuat. Pada akhirnya, kita juga bisa mengidentifikasi area-area pengembangan secara lebih lanjut dari job desk yang sudah dibentuk. Dan pada akhirnya, ini mengevaluasi diri kita menjadi lebih baik. Yang keempat, jalin komunikasi yang terbuka. Jalin komunikasi yang terbuka dengan atasan dan rekan kerja Anda untuk memastikan bahwa setiap pendapat mereka tersampaikan. Bekerja sama untuk memahami dan juga saling mengerti setiap pentingnya pekerjaan. Ini menjadi salah satu hal yang sangat penting di dalam membuat job desk kita menjadi lebih jelas. Job desk yang tidak jelas bukanlah akhir segalanya. Bukanlah membuat Anda menjadi lebih stres, menjadi lebih depresi, tapi justru ini merupakan sebuah area yang harus Anda improve menjadi lebih baik. Bersikaplah terbuka, sampaikanlah dan utarakan setiap keluhan Anda. Pastikan setiap uraian pekerjaan Anda lebih tepat, lebih cepat, dan pada akhirnya mendapatkan sebuah sistem yang efektif dan efisien untuk meningkatkan setiap arah dan target yang diharapkan. Pada akhirnya, tentu job desk yang jelas akan membuat kita menjadi lebih produktif. Demikianlah total tips kali ini. Nantikan total tips berikutnya. Apa kabar? Sukses!